Ngulik topik dengan dialog menarik di ruang publik hanya di Bincang Terbuka. 103,1 FM Trikarta Radio, informasi terkini dan terpercaya. Tri People, kasus bunuh diri yang dialami mahasiswa kini marak terjadi di Indonesia. Kasus bunuh diri di Indonesia bisa mencapai hingga 10.000 kasus. Sebesar 80-90% faktor penyebab bunuh diri merupakan akibat dari depresi dan kecemasan. Pada kalangan mahasiswa, sebesar 6,9% mempunyai niatan untuk bunuh diri dan 3% lainnya pernah melakukan percobaan bunuh diri. Depresi pada mahasiswa menjadi masalah kesehatan mental yang tidak dapat dianggap sepele. Banyak dan masih menimbulkan tanda tanya. Untuk Tri People yang ingin bertanya mengenai kasus yang akan kita bahas hari ini, kalian bisa langsung berkomentar di laman IG kami yaitu Trikarta Radio. Baik, saat ini saya sudah bersama Dr. Andik Matulesi MSI Psikolog selaku Ketua Himpunan Psikologi Indonesia. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Baik, Pak. Berkaca dari kasus-kasus yang kian marak terjadi terkait kasus bunuh diri yang dialami oleh mahasiswa, bagaimana tanggapan Bapak selaku Ketua Himpunan Psikologi Indonesia dan apa saja faktor penyebab kasus ini bisa terjadi, Pak? Iya, memang banyaknya kasus bunuh diri dari mahasiswa ini memang memprihatinkan ya, karena mahasiswa yang seharusnya mampu mengatasi problematikanya, mengatasi persoalannya, itu ternyata ada juga yang kemudian berujung pada keinginan untuk bunuh diri, bahkan sampai pada bunuh diri. Kalau kita lihat memang ada banyak faktor penyebab dari bunuh diri itu ya. Ada yang karena memang mahasiswa kalau kuliah kan tidak selalu di satu kota. Kadang-kala dia kuliah di kota lain, di mana di situ perlu yang namanya menyesuaikan diri dengan situasi, dengan lingkungan yang baru sama sekali. Kemudian harus juga mencari teman yang baru. Itu kadang-kadang proses itu yang membuat mereka tidak mampu untuk menyesuaikan diri dengan situasi yang baru tadi. Sehingga kemudian kalau dia punya masalah, merasa tidak ada orang lain, dan dia tidak mampu beradaptasi dengan baik, ujung-ujungnya bisa saja dia stres, kemudian dari stres depresi, sampai kemudian bunuh diri. Jadi memang bunuh diri itu tidak hanya langsung bunuh diri ya, tapi ada proses gitu. Ada tekanan-tekanan masalah, ada problem-problem masalah. Yang stres itu kalau dibiarkan, maka akan mengarah pada depresi. Keinginan untuk tidak bersosialisasi dengan orang lain. Dia merasa dirinya itu tidak punya harapan, tidak ada support yang didapatkan. Maka biasanya orang-orang seperti itu, orang yang depresi dan dia tidak segera diberikan tindakan konseling atau psikoterapi, maka biasanya cenderung dia akan melakukan bunuh diri. Nah, faktor penyebab kedua bisa saja karena social supportnya, jadi dukungan sosial dari teman, dari dosen, dari baik itu teman sekampus maupun teman sekos gitu ya, itu tidak ada gitu. Karena memang tipikal yang kepribadiannya yang menarik diri, yang introvert, tidak suka kemudian berinteraksi, tidak suka menjalin hubungan, menjalin pergaulan, sehingga kemudian pada saat dia punya masalah, dia merasa sendiri gitu, ada loneliness, hopeless, sehingga kemudian dia tidak punya sarana atau teman untuk berbagi. Ini yang kemudian memudahkan dia untuk melakukan bunuh diri. Yang ketiga, memang seharusnya memang kampus pun itu sudah harus punya layanan psikologi, punya layanan konseling, sehingga kalau ada masalah sejak awal itu deteksi dininya sudah ada gitu. Sehingga kampus kemudian bisa menindaklanjuti, misalnya memberikan layanan psikologi misalnya dari psikolog gitu. Itu harusnya memang dilakukan di situ, karena kalau tidak, orang-orang yang seperti itu kan, orang yang bunuh diri itu kan kadang-kala dia
dia punya problem, dia punya masalah, tidak ada teman curhat, tidak ada, orang tua juga tidak peduli gitu ya, kemudian lingkungan juga tidak peduli, maka kemudian tumpukan-tumpukan masalah itu yang kemudian dia tidak kuat, maka akan mengarah pada bunuh diri. Sehingga kalau ada deteksi dini di kampus gitu ya, ada pusat-pusat layanan psikologi atau pusat konseling, itu akan bisa menetralisir atau mengurangi dampak-dampak negatif sehingga orang tidak lagi berpikir untuk bunuh diri. Baik, berarti apakah Bapak menyetujui terkait opini masyarakat bahwa kasus bunuh diri mahasiswa ini memang dilakukan karena adanya depresi dan kecemasan, Pak? Ya, sebagian besar memang kalau biasanya kalau orang mengalami problem yang berat, dia merasa tidak bisa menyelesaikan, dia tidak punya harapan, biasanya dia tekanan-tekanan besar itu yang seringkali disebut sebagai stres ya, kecemasan atau stres gitu. Nah, biasanya tumpukan stres yang begitu besar dan tidak segera terselesaikan, maka akan mengarah pada depresi. Kalau depresi itu sebenarnya perubahannya kelihatan sekali ya. Misalnya mahasiswa yang sebelumnya itu bisa ngobrol banyak, terus kemudian datang ke misalnya kerja kelompok itu bisa lebih mampu mengungkapkan diri. Tiba-tiba dia berubah total gitu. Dia tiba-tiba tidak mau berinteraksi di rumah, mengunci diri, mengisolasi diri, tidak mau ketemu dengan banyak orang. Nah, ini sebenarnya tanda-tanda bahwa yang bersangkutan itu mulai muncul indikasi atau gejala-gejala untuk depresi sehingga akan memudahkan dia untuk bunuh diri. Lalu solusi apa sih Pak yang bisa Bapak berikan kepada mahasiswa, misalnya ada yang merasa tertekan akibat merantau atau bagaimana gitu? Ya, sebenarnya gini, ada banyak mekanisme untuk menyelesaikan problem-problem tadi ya. Paling mudah itu adalah kalau problem-problemnya itu tidak berat, itu kan bisa dia kalau ada masalah itu cerita dengan orang lain. Ini sebenarnya kuncinya di situ. Kemampuan bercerita, mengungkapkan masalah pada orang lain. Ini kunci awalnya di situ. Kalau kemudian persoalannya berat, memang harus ada mekanisme yang lebih mengarah pada penggunaan ahli, misalnya datang ke psikolog gitu. Tapi ada juga kami itu dari HIMSI itu bekerja sama dengan kantor staf presiden, dengan Kementerian Kesehatan, Telkom, itu kami itu ada yang namanya hotline 119 extension 8. Memang 119 extension 8 itu dulunya dipakai hotline untuk mereka yang mengalami COVID gitu, stres karena COVID. Tapi sekarang bisa digunakan untuk problem-problem yang lain gitu. Namanya hotline sejiwa 119 extension 8. Sehingga orang bisa cerita di situ, menceritakan masalahnya di situ, sehingga kemudian paling tidak mengurangi dampak-dampak psikologis yang negatif di dia gitu ya. Tetapi tahap ketiga, kalau misalnya sulit itu terselesaikan hanya dengan curhat, hanya dengan ke hotline, maka bisa datang ke psikolog gitu. Ya, harapannya seperti yang saya katakan tadi, kampus itu punya layanan psikologi gitu. Paling tidak ada psikolog di sana sehingga kalau ada problem-problem itu segera tertangani. Kemudian seperti ada kampus nih memiliki civitas lingkungan yang memang seharusnya masalah ini tidak bisa dianggap sepele gitu ya Pak? Iya, jadi harusnya ada kepedulian teman, kepedulian dari dosen, kepedulian dari kampus terhadap problem-problem yang ada pada mahasiswanya gitu. Artinya kalau dosen melihat bahwa ada perubahan pada mahasiswa saya, maka mungkin perlu didekati, perlu ditanya masalahnya apa. Begitu juga kalau temannya melihat
"Loh, kok temannya itu kok berubah ya tiba-tiba." Dan perubahannya itu drastis gitu. Yang sebelumnya senang ngobrol-ngobrol itu tiba-tiba sama sekali nggak mau ngobrol. Sama sekali tidak mau berinteraksi. Jadi kalau perubahannya ekstrim itu, ini yang sebenarnya tanda-tanda bahaya. Bahwa sudah mulai akut dan sudah harus mendapatkan layanan yang lebih diberikan oleh para ahli, termasuk psikolog tadi. Nah, Tri People, setelah ini kami akan menampilkan video tentang beberapa pendapat dari berbagai kalangan seperti dosen, mahasiswa, dan juga orang tua mahasiswa terkait kasus yang sedang kita bahas hari ini. Simak video berikut ini ya. Tanggapan dari saya sih, yang pertama saya ikut prihatinnya kenapa mahasiswa sekarang memilih jalan hidup yang seperti itu. Maksudnya masih banyak cara lain untuk bisa menenangkan diri dengan seperti jalan-jalan atau ngumpul bersama teman-teman. Saya selaku orang tua tentunya akan sangat terpukul sekali terkait dengan kasus bunuh diri terhadap mahasiswa. Karena apa? Karena sebagai orang tua, mengapa tidak tahu persoalan-persoalan yang terjadi? Hal ini mungkin bisa terjadi bunuh diri karena ada suatu persoalan-persoalan besar yang mungkin tidak bisa teratasi oleh si mahasiswa itu. Nah, oleh karena itu sebagai orang tua akan sangat menyesal dan kecewa. Mengapa tidak tahu persoalan ini? Apa yang melatar belakangi? Itu akan menjadikan suatu pertanyaan besar dan merasa bersalah bagi orang tua itu sendiri. Tanggapan saya mengenai kasus mahasiswa yang bunuh diri, khususnya di Indonesia ya, itu memperlihatkan bahwa mungkin dari teman-teman mahasiswa, mungkin juga dari kalangan orang tua dan lain sebagainya, ini menjadi turut andil bagian ya. Karena apa? Karena mahasiswa itu bisa sampai memilih untuk bunuh diri itu tidak kurang karena apa? Karena bisa jadi si mahasiswa ini kurang dalam tanda kutip teman yang dekat. Teman dekat dalam hal ini teman yang bisa memperhatikan atau bahkan teman yang bisa mendapatkan curahan tentang perasaan, tentang pikiran dan lain sebagainya. Itu satu hal lagi, masalah teman. Berikutnya adalah masalah orang tua. Nah, kedekatan dengan orang tua, kemudian hubungan dengan orang tua, keluarga yang terbuka bahwa anak juga bisa curhat kepada orang tuanya, orang tua juga bisa curhat kepada anaknya. Ini menjadi sebuah policy yang kuat ketika anak itu menjadi kuat mentalnya ataupun menjadi itu tadi tidak lemah dan sampai akhirnya mengambil langkah untuk bunuh diri. Gitu Mas. Untuk memberikan komentar yang tanggapan tadi ditunggu setelah jeda berikut ini ya Pak. Oke. Tri People, pastikan Anda tetap bersama kami setelah jeda berikut ini. Kami akan berbincang mengenai tanggapan masyarakat dan pertanyaan dari Tri People nih. Kang Mas Mbak Yu, sudah saatnya kita mewujudkan pasar yang bersih, sehat, dan nyaman. Salah satu caranya adalah membuang sampah dengan cara dipilah. Yang pertama, sampah organik adalah sampah yang mudah terurai seperti sisa makanan, sisa sayuran, sisa dapur, dan tanaman. Kemudian sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai, dapat didaur ulang dan digunakan, seperti botol plastik, kertas, kardus, botol kaca, logam, kaleng, dan gelas. Kemudian yang ketiga, sampah residu adalah sampah lainnya yang tidak mudah terurai, perlu pengelolaan tertentu seperti styrofoam, diapers, pembalut, puntung rokok, dan tisu bekas. Kemudian sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun seperti bekas elektronik, spray, obat-obatan, lampu bekas, bekas kemasan pembersih, masker, dan batu baterai. Ayo, peduli sampah dengan memilah sampah yang ada di Pasar Rakyat Kota Yogyakarta. Informasi dan himbauan ini dipersembahkan oleh Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Nah, tadi sudah ditampilkan beberapa tanggapan dari masyarakat ya Pak. Bagaimana komentar dari Bapak terkait tanggapan mereka? Iya,
Ya, saya setuju ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Orang itu harus peduli dengan orang lain. Ya, jadi kuncinya itu ada dua hal. Satu, kepedulian pada orang lain. Yang kedua adalah komunikasi. Artinya pada saat semua orang peduli, kita semua saling peduli, maka sebenarnya akan bisa mengurangi dampak psikologis yang berat dari problematik yang terjadi pada seseorang. Sehingga pada saat saya punya masalah kemudian saya cerita, itu sebenarnya kan mengurangi beban gitu ya. Demikian juga dalam konteks komunikasi. Dan disebutkan bahwa komunikasi dengan orang tua itu penting gitu. Jadi orang tua itu jangan dianggap sebagai sosok yang selalu pendisiplin, menakutkan gitu. Tetapi harusnya menjadi bagian penting dalam konteks meningkatkan diri kita gitu. Ya, sehingga komunikasi dengan orang tua, support dari orang tua. Jadi kadang-kadang kalau kita sudah punya teman banyak itu kan dengan orang tua, udahlah saya akan selesaikan sendiri. Saya nggak enak sama orang tua kan sudah punya masalah banyak ya. Padahal sebenarnya kunci dari untuk mengurangi dampak-dampak psikologis yang berat sehingga kemudian juga prevensi terhadap bunuh diri, maka salah satunya adalah komunikasi itu menjadi bagiannya. Komunikasi penting sekali ya, Pak. Jadi kepedulian dan komunikasi itu kata kuncinya. Sharing terhadap orang tua juga memang itu juga Iya, penting benar. kesehatan mental, apalagi mahasiswa yang terpantau emang masih masa transisi dari masa SMA ke kuliah tuh memang berat, seperti tugas-tugas, terus ada juga pertemanan dan sebagainya itu ya Pak. Benar. Jadi proses yang saya tekankan awal tadi, untuk menjadi mahasiswa itu ada proses yang disebut penyesuaian diri, adaptasi diri. Kalau dulu SMA masuk jam sekian sampai sekian full gitu ya, tapi sekarang kan tidak. Jadi mahasiswa bisa mencari sendiri kelas yang diinginkan seperti apa gitu ya. Dan juga akan ketemu dengan, kalau di SMA kan kadang-kadang banyak sedaerah. Tapi kalau udah di mahasiswa itu kan banyak dari berbagai daerah yang kadangkala juga kita tidak cocok gitu ya. Karena budaya yang berbeda, kemudian latar belakang yang berbeda, ekonomi berbeda, itu kadang-kadang bisa menimbulkan ketidakcocokan. Nah, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan hal yang baru inilah juga menjadi bagian penting bagi mahasiswa. Adaptasi ya Pak? Adaptasi yang baik itu penting, sehingga jangan sampai misalnya karena kita melihat kok budaya berbeda, kok itu kasar ya, udahlah saya nggak mau deket. Padahal kan tidak bisa seperti itu. Bisa saja memang budayanya seperti itu. Budayanya misalnya dia suka bersuara keras gitu. Tapi sebenarnya kan tidak, kemudian suara keras itu didefinisikan, diartikan sebagai permusuhan, kata kasar gitu ya. Oke, baik. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Three People nih. Pak, sekarang banyak kasus mahasiswa bunuh diri. Bagaimana sih program psikologi yang harus dilakukan? Iya. Jadi kami ini gini ya, dari Himpunan Psikologi Indonesia itu kan banyak anggota-anggotanya ya. Ya, ada juga yang psikolog. Nah, psikolog itu kan juga ada di semua daerah, di semua wilayah. Dan ada juga yang ada di kampus-kampus, terutama kampus yang ada prodi psikologinya gitu ya. Nah, memang kami itu sedang melatih mahasiswa untuk menjadi relawan. Namanya PFA, Psychological First Aid gitu. Psychological First Aid itu didefinisikan sebagai bantuan psikologis awal. Jadi itu tidak hanya dilakukan oleh psikolog, tapi bisa dilakukan oleh orang-orang yang dilatih oleh psikolog gitu. Di beberapa kampus di Jakarta, kemudian di beberapa wilayah itu meminta HIMSI untuk, kami punya mahasiswa yang mau jadi relawan gitu, yang kemudian kalau ada masalah itu bisa memberikan gimana sih caranya untuk menetralisir persoalan misalnya. Jadi tempat curhat itu bagaimana? Itu yang disebut sebagai pelatihan psychological first aid.
atau bantuan psikologis awal atau dukungan psikologis awal. Sehingga kalau orang sudah mendapatkan itu cenderung mampu untuk menyelesaikan sejak awal gitu. Dia deteksi dininya masuk, menyelesaikan problem-problem awalnya masuk, dan ada kepedulian antar mahasiswa itu sendiri. Sebelum terjadi lebih parah Iya, dari itu. iya, iya. Berarti memang kesimpulannya bahwa mahasiswa bunuh diri ini sebenarnya kurangnya komunikasi dari berbagai lingkungan ya Pak? Iya, selain tipikal dia yang memang sulit berkomunikasi, menutup diri, ada juga yang mudah sekali kalau ada masalah dia gampang down gitu. Tetapi sisi lainnya adalah karena memang tidak adanya dukungan dari teman gitu. Jadi tidak ada teman dekat, tidak ada teman yang membantu. Itu yang kemudian bisa membuat mereka mudah sekali bermasalah yang lebih parah gitu. Cenderung lebih down gitu ya Pak? Iya, iya. Jadi kalau sudah tekanannya menjadi down terus kan bisa kemudian mengarah ke depresi. Ya pada saat depresi itulah mudah sekali terjadi keinginan untuk bunuh diri. Oke. Rasa lelah, tekanan mental dan akademik, lingkungan yang bebas merupakan masa transisi yang berat bagi mahasiswa. Kasus ini seharusnya menjadi kekhawatiran dan tidak dianggap sepele untuk seluruh civitas di lingkungan kampus, khususnya pihak yang bertugas pada bidang advokasi dan kesejahteraan mahasiswa. Untuk Bapak Dr. Andi, terima kasih ya Pak untuk pendapatnya. Ya. Three People, pastikan Anda tetap bersama kami karena setelah ini akan ada info olahraga dalam segmen Sapa Olahraga. Saya Algisia Marasinda, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.